Setiap anak merupakan individu-individu unik dengan keistimewaan masing-masing. Dan bagi kami, setiap anak adalah satu-satunya murid kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan perhatian yang penuh kepada mereka, sesuai dengan kekhasan yang mereka miliki. Bangun pagi-pagi kawanku,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami sebagai wakil dari komite sekolah melihat bahwa untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak banyak sekali hal-hal yang bisa kita serap dari situ. Antara lain bisa kita lihat ketika kita masuk pertama kali, ketika kita sampai di lokasi, ketika sampai di area-area kelas, maka yang terdengar pertama kali adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan oleh ustazah-ustazahnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan di kelompok bermain dan TPA adalah membiasakan anak dengan sesuatu yang bernilai positif, dengan sesuatu yang bernilai ilahiyah. Jadi keteladanan dari ustazah ketika dia mengemong, ketika dia mendidik, mendampingi anak didiknya sangat bisa kita rasakan. Kata-kata maaf, salam, tolong, dan terima kasih sangat sering sekali dan menjadi kebiasaan buat anak-anak yang di kelompok bermain ataupun TPA. Jadi di sini anak-anak selain diberikan sentuhan fisik yang membangun sehingga jiwa-jiwa mereka itu nanti bukan jiwa-jiwa yang terpisah dari orang tuanya dalam waktu yang lama, tidak, tapi jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang selalu dimotivasi agar mereka selalu ingat bahwa di sini dia juga menerima kasih sayang sebagaimana yang diterima di rumah. Jadi sentuhan-sentuhannya itu memang sentuhan-sentuhan yang sangat peka, sentuhan yang sangat menyentuh sisi-sisi kemanusiaan mereka. Jadi pengenalan huruf, pengenalan doa, pengenalan tentang kebesaran Allah itu dimotivasi terus setiap hari. Harapan saya apa yang ada di sini bisa dipertahankan, kemudian apa-apa yang kita rasa kurang bisa kita perbaiki lagi, bisa kita tingkatkan lagi. Untuk komite sekolah, program-program yang memang sudah dilaksanakan dan dicanakan antara lain adalah seminar pendidikan. Jadi ini nanti 1 semester sekali ada seminar tentang pendidikan, kemudian juga tentang parenting. Yang kedua itu kita rencananya membentuk komunitas baca untuk ibu-ibu, jadi memaksimalkan perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada konsultasi psikologi, di mana kita mengundang pakar-pakar psikologi. Nanti secara individu orang tua bisa mengkonsultasikan atau membincangkan perkembangan psikologi anak-anaknya sekaligus solusi-solusinya. Kemudian ada kotak aspirasi sehingga ibu-ibu yang tidak terbiasa bicara, tidak terbiasa mengungkapkan dengan kata-kata secara langsung, nanti bisa menulis, belajar mengungkapkan apa yang ada di hatinya dengan menulis. Kemudian yang keempat adalah pendampingan. Pendampingan di sini bermaksud agar apa yang dilakukan di sekolah nanti sejalan dengan apa yang dilakukan di rumah. Jadi orang tua mendampingi proses belajar mengajar sang anak itu seharian penuh. Kemudian KKM itu adalah kelompok kajian mandiri. Jadi masing-masing kelas itu ada kelompok-kelompok tersendiri, di mana kelompok-kelompok itu nanti membentuk semacam kajian secara rutin 2 kali seminggu kalau di luar Ramadan dan 1 kali seminggu selama bulan Ramadan. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh komite sekolah melalui program-programnya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu terutama, dan juga bisa bermanfaat untuk pembentukan keluarga sakinah mawaddah warohmah selanjutnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya kebetulan usianya masih 2,5 tahun ya. Alasan saya memasukkan anak saya ke sini pada umumnya samalah dengan orang tua yang lain ya, menginginkan anaknya yang terbaik. Nah kebetulan saya melihat di sini pendidikan agama, insya Allah lebih dibandingkan tempat pendidikan yang lain, karena pendekatannya waktu saya melihat anak-anak kakak saya, subhanallah ya, masih kecil-kecil sudah pada
sholatnya udah mau mengikuti 5 waktu seperti itu. Terus saya jadi interest ya, jadi tertarik, kok bisa, saya pengen melihat kayak gimana gitu. Kakak saya kok juga ikut jadi sabar gitu dalam mendidik anak-anaknya yang super aktif menurut saya gitu kan. Nah kebetulan saya datang ke sini, terus ternyata masih harus inden, nggak bisa masuk karena usia anak saya belum 2,5 tahun. Nah kebetulan waktu itu disuruh inden, terus saya masuk ya Bu ya, itu masuk. Kemudian anak saya juga waktu masuk ke sini kok seneng gitu. Terus ternyata pas orientasi anak saya masuk 1 kali itu, terus dia mau saya tinggal gitu. Terus alhamdulillah kok mandirinya jadi banyak sekali itu, bangun pagi, terus ikut sholat berjamaah juga, terus kadang malah mengingatkan saya gitu. Dan saya merasa anak saya kok perubahannya bener-bener banyak sekali ya. Terus saya ya malah jadi senang sekali anak saya bisa sekolah di sini gitu. Era globalisasi seperti ini, kalau kita tidak membekali anak dengan agama, dengan model yang begitu kuat tentang agama, saya nggak tahu nanti anak-anak kita seperti apa gitu. Apalagi kalau menurut saya, anak itu adalah investasi di dunia dan di akhirat. Jadi nggak sekedar kita bekali materi, tapi kita harus membekali ilmu agama ya Bu ya, yang bisa menuntun dia nanti ketika dia insya Allah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tetap ada iman, tetap ada model keagamaan untuk dia mengubah dunia menjadi lebih baik gitu. Ya alhamdulillah saya senang ya, guru-gurunya di sini baik, ramah-ramah, sayang terhadap anak-anak gitu. Itu memang harus modal awal ya Bu ya untuk menjadi seorang guru di sini, dan sabar semua. Alhamdulillah sabar, apalagi kalau anak saya lagi menangis. Terus oh ya, anak saya kan masih sering ngompol dulu ke sini ya. Terus ternyata alhamdulillah setelah di sini kok sekarang udah bisa bilang, "Bunda pipis, Bunda aku mau pup, Bunda nggak boleh ya Bunda ya," seperti itu. Terus banyaklah kemajuan, benar-benar banyak. Ayahnya kebetulan suami saya tidak di rumah ya, jadi ketika suami saya pulang itu dia melihat perubahan anak kok begitu besar sekali gitu. Terus apalagi saya senangnya di sini ada buku penghubung ya Bu ya. Kita tahu anak kita kreativitas di sekolahnya apa, kemudian apa yang dikerjakan di sekolah hari ini apa gitu. Jadi saya merasa kita tahu gitu loh, tahu anak kita di sekolah ngapain, nangis enggak, terus rewel bagaimana, sedih nakal sama temennya kayak gitu tuh ya, kita jadi tahu anak kita berubahnya